Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Syahira dari kelas 4G dengan NPM 233510322. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang tiga dimensi seperti yang diajarkan pada praktikum sebelumnya. Nah, di sini diminta untuk melakukan animasi pergerakan yang dimana pada setiap objek tiga dimensinya itu harus memiliki skalasi, translasi, dan juga rotasi. Nah, di sini saya mempunyai bangun ruang yang pertama yaitu prisma segitiga, di mana variabel header dan juga variabel global yaitu include uh, GL. Nah, ini menyatakan pustaka GLUT untuk menggambarkan objek secara 3D dan menangani event seperti display, timer, dan juga yang lainnya. Nah, di sini ada float angle X. Nah, ini berfungsi untuk sudut rotasi terhadap sumbu X. Lalu float TX. Nah, ini berfungsi untuk posisi translasi pada sumbu X dan juga Y. Lalu di sini ada bool naik. Nah, ini berfungsi untuk penentu arah translasi yaitu naik atau turun. Lalu di sini juga ada bool membesar yaitu penentu arah skalasi membesar atau mengecilnya. Masuk di sini untuk fungsi menggambar prisma segitiga dalam bentuk waveform. Nah, di sini ada void draw prisma segitiga. Ini mendefinisikan fungsi untuk menggambar prisma segitiga. Sementara GL color itu menentukan warna semua garis menjadi merah. Lalu GL line width ini menetapkan ketebalan garis menjadi 2 piksel. Nah, ini untuk menggambar segitiga depan, yaitu GL begin, dimulai dari GL begin, GL vertex, sampai dengan GL end. Nah, ini menggambar segitiga depan dengan 3 titik, puncak dan juga dengan 3 titik, yaitu titik puncak dan juga 2 titik di bawah, terhubung dalam satu loop garis yang sama. Lalu, ini untuk menggambarkan segitiga bagian belakang. Nah, ini menggambarkan segitiga belakang sejajar dengan segitiga depan, tetapi dengan koordinat Z itu min 1,0. Lalu di sini ada fungsi codingan untuk membuat garis penghubung antara dua segitiga, yang dimana nantinya akan menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik antara segitiga depan dan segitiga belakang membentuk prisma. Lalu di sini juga ada fungsi display yang berfungsi untuk membersihkan color buffer dan depth buffer agar gambar baru tidak tercampur dengan gambar yang lama. Setelahnya juga ada GL load identity. Nah, ini mengatur kembali matriks transformasi ke identitas atau posisi defaultnya. Lalu setelahnya ada GL translate. Nah, translative. Nah, ini untuk memindahkan objek-objek ke sumbu Z agar terlihat. Lalu setelah itu ada GL translative TXTY. Nah, ini translasi geser posisi objek berdasarkan nilai TX dan TY yang berubah-ubah. Setelahnya ada GL rotative. Nah, ini memutar objek terhadap sumbu X dan angle X secara berderajat. Lalu, di sini juga ada GL scale yang X, Y, X, Z. Itu untuk melakukan skalasi objek pada sumbu X, Z, dan Y tetap. Lalu di sini ada draw prisma segitiga. Ini memanggil fungsi untuk menggambar objek prisma segitiga secara waveform. Lalu di sini ada glut swap buffers. Nah, ini menukar buffer depan dan belakang atau double buffering untuk menampilkan hasil secara halus. Lalu selanjutnya ada fungsi timer, yaitu untuk animasi berulangnya. Di mana di sini void timer ini fungsi yang dipanggil terus-menerus setiap 16 milisekund atau sekitar 60 fps. Lalu di sini juga ada rotasi yaitu angle X.
dan if angel x, yaitu menambahkan sudut rotasi secara berkala jika sudah 360 derajat di reset. Lalu ini ada untuk translasi naik turunnya. Objek akan bergerak secara diagonal naik turun jika mencapai batas atau arah dibalik. Lalu di sini juga ada untuk skalasi dimulai dari if membesar. Nah, di sini ukuran objek secara berkala akan membesar dan mengecil pada sumbu X dan juga Z. Lalu di sini ada brute post redisplay, yaitu meminta redisplay dan menjadwalkan ulang fungsi timer untuk dipanggil setelah 6 milisekund. 16 milisekund. Lalu ada setup, fungsi setup. Nah, di sini fetch setup dan juga GL enable itu untuk mengaktifkan depth testing agar objek 3D tampak benar dalam urutan kedalaman. Lalu GL clear color itu untuk mengatur warna latar belakang menjadi putih. Lalu di sini ada GL matrix, GL load identity dan GL perspektif. Nah, ini untuk mengatur perspektif tampaknya gambar nanti. Lalu di sini juga ada GL matrix mode, yaitu untuk kembali ke model view matrix mode untuk melakukan transformasi objek. Lalu di sini ada juga fungsi main atau fungsi utamanya yang berfungsi untuk inisialisasi glut, lalu juga untuk menetapkan mode tampilan. Setelah itu untuk ukuran jendela yaitu 800 kali 600 pixel. Lalu membuat jendela dan memberi judul prisma segitiga. Setelahnya itu ada setup glut display function. Di sini juga ada glut timer function. Itu untuk menjalankan fungsi setup, menetapkan fungsi display untuk menggambar dan memulai timer animasi. Lalu di sini glut main loop dan juga returnal. Itu untuk memulai loop utama program glut. Setelah itu program terus akan berjalan dan merespon event setiap animasi dan juga redraw. Sini kita akan compile dan run. Nah, berikut adalah tampilan untuk animasi dari prisma segitiga terhadap sumbu X dan Z. Lalu di sini untuk bangun ruang yang kedua, saya mempunyai bangun ruang tabung, di mana dimulai dari import library, yaitu mengimport pustaka glut yang menyediakan fungsi untuk menggambar objek 3D, menangani event display, dan juga input keyboard dan lainnya. Lalu untuk variabel global, yaitu angel Y, sudut rotasi terhadap sumbu Y, lalu nilai skalasi objek, membesar juga mengecil, lalu move Y, itu adalah untuk posisi translasi vertikal, lalu ini arah naik untuk mengatur arah translasi naik atau turun, skala naik untuk mengatur perubahan skala membesar atau mengecil. Lalu di sini ada fungsi untuk menggambar tabung, di mana glue quadric itu berfungsi untuk membuat sebuah objek squat dari tipe glue quadric, yaitu struktur bantu untuk OpenGL untuk menggambar objek secara silinder, bola, dan juga sebagainya. Lalu di sini ada GL color, GL quadric draw styles. Nah, ini berfungsi untuk mengatur warna gambar menjadi merah, lalu mengatur mode gambar kuat menjadi glue line, artinya hanya menampilkan kerangka atau gambar garis saja. Lalu di sini juga ada blue cylinder untuk menggambar silinder dengan jari-jari atasnya itu adalah 1,0, lalu jari-jari bawahnya 1,0, tingginya 2,0. Lalu di sini juga ada GL plus matrix, GL translative, blue disk, dan juga GL pop matrix, yaitu untuk menggambarkan tutup atas bagian silinder yang sebelumnya ditranslasi ke atas sejauh 2,0. Blue disk itu untuk
menggambar lingkaran dari radius 0 ke 1.0. Di sini juga ada GL push matrix, di sini juga ada glue disk, lalu GL pop matrix. Nah, ini berfungsi untuk menggambar tutup bawah silinder di posisi default. Lalu di sini juga ada glue delete quadric, yaitu menghapus objek quadric setelah selesai menggambar untuk mencegah kebocoran memori. Lalu di sini juga ada fungsi tampilan, yaitu fungsi display. Fungsi untuk menghapus tampilan layar, buffer warna dan juga buffer kedalaman agar siap menggambar frame baru. GL load identity ini berfungsi untuk mengatur matriks model view ke identitas atau awal transformasi. GL translative itu memindahkan objek ke belakang sumbu Z sejauh 8 unit supaya bisa terlihat. Lalu di sini ada GL translative, yaitu translasi vertikal objek tabung naik atau turun berdasarkan model variabel move Y. Lalu GL rotatif, yaitu rotasi tabung terhadap sumbu Y sebesar angle Y derajat. Lalu di sini juga ada GL scalaf, yaitu untuk melakukan skalasi terhadap objek secara proporsional berdasarkan nilai scalaf. Lalu di sini juga ada wire cylinder, yaitu memanggil fungsi untuk menggambar tabung wireframe. Lalu di sini ada glued swap buffers, yaitu menukar buffer belakang ke depan agar tampilan baru ditampilkan tanpa double buffering. Lalu di sini juga ada fungsi timer, yaitu di sini untuk menambahkan sudut rotasi sebesar 1 derajat per frame. Lalu setelahnya lalu juga bisa reset ke 0 jika lebih dari 360 derajat untuk menghindari nilai besar. Lalu di sini juga ada menggerakkan objek naik dan turun secara terus-menerus antara min 2.0 dan juga 2.0. Setelahnya ada if skala naik. Nah, ini untuk skala animasi objek membesar hingga 1.2 lalu mengecil ke 0,03 dan berulang. Lalu di sini juga ada glued pose display dan juga glued timer function. Nah, ini untuk meminta OpenGL untuk menggambar ulang atau re-render, lalu juga menjadwalkan fungsi timer dipanggil lagi setelah 6 millisecond. Lalu di sini ada void setup, yaitu fungsi inisialisasi OpenGL-nya, di mana GL enable itu untuk mengaktifkan deep buffering, mengaktifkan deep testing agar objek 3 dimensi itu terlihat sesuai urutan kedalaman. Lalu GL color ini untuk mengatur latar belakangnya menjadi putih. Lalu di sini ada GL matrix, GL load identity, GL perspective. Nah, ini untuk memproyeksi perspektif, yaitu sudut pandang menjadi 45 derajat, rasio aspeknya 1.33. Lalu setelah itu jarak pandangnya 1 sampai 100 unit. Lalu di sini juga ada GL matrix mode, itu mengaktifkan model view matrix untuk selanjutnya digunakan transformasi objek. Lalu di sini ada fungsi utama atau main. Nah, ini berfungsi untuk menginisialisasi glued dan menerima argumen dari command line. Lalu di sini juga ada glued init display mode, itu untuk mengatur mode tampilan. Glued double digunakan untuk double buffering. Glued RGB digunakan untuk mode warna. Glued depth itu digunakan untuk deep buffer atau kedalaman. Setelahnya juga ada glued init window size, ini mengatur ukuran jendela menjadi 800 pixel dan juga 600 pixel. Lalu di sini glued create window itu memberi nama jendela yaitu tabung. Setelahnya ada fungsi setup dan juga glued display. Setelahnya juga glued timer itu memanggil fungsi setup untuk inisialisasi OpenGL. Lalu yang ini berfungsi untuk mendaftarkan display sebagai fungsi untuk menggambar objek. Lalu ini glued timer itu berfungsi untuk animasi.
Glut main loop dan juga return itu memastikan loop utama Glut di mana aplikasi berjalan sampai jendela ditutup. Kita akan compile dan run. Nah, berikut adalah animasi untuk tabung. Baiklah, di sini saya mempunyai bangun ruang ketiga yaitu kerucut. Di mana di sini kita akan mengimpor pustaka OpenGL dan fungsi untuk matematika digunakan untuk fungsi cos dan juga sin. Lalu di sini ada float angle Y, float move X, dan juga float skala. Ini untuk skala, lalu bool arah kanan, lalu bool arah skala naik. Nah, ini berfungsi untuk rotasi terhadap sumbu Y, lalu posisi translasi horizontal terhadap sumbu X. Lalu di sini ada faktor skala awal, misalnya besar objek. Lalu di sini adalah kontrol arah gerakan horizontal. Lalu di sini juga ada kontrol apakah objek sedang membesar atau mengecil. Lalu di sini ada fungsi untuk menggambar kerucut yaitu draw wire con with base. Nah, di sini ada cost integer slice yaitu slices yaitu 10. Nah, ini jumlah segmen lingkaran alas itu makin besar atau makin halus. Lalu di sini ada untuk jari-jari. Lalu juga ada untuk tinggi kerucut. Lalu di sini GL color ini untuk warna merah untuk setiap garis. Lalu di sini ada GL begins line itu untuk menggambar garis-garis dengan GL line. Lalu di sini for integer slice itu untuk melakukan loop untuk membagi lingkaran alas menjadi slice bagian. Lalu di sini juga ada fungsi theta dan next theta adalah sudut saat ini dan juga selanjutnya. Float radius float x radius, float z radius, dan float x next sama dengan radius, float z next sama dengan radius. Ini untuk menghitung koordinat titik pada alas menggunakan rumus lingkaran x, z. Lalu di sini ada GL vertex 3F dan juga GL vertex 3F. Nah, ini untuk menggambar garis dari titik pada lingkaran ke puncak kerucut. Lalu yang ini itu adalah untuk menggambar garis antar titik saat ini dan titik selanjutnya di alas atau membentuk poligon pada dasar. Di sini juga ada fungsi display yang berfungsi untuk GL clear itu membersihkan layar dan juga buffer kedalaman sebelum menggambar. Lalu di sini ada berfungsi untuk riset transformasi ke identitas juga. GL translative itu memindahkan posisi ke belakang agar objek terlihat. Lalu yang ini translasi horizontal menggerakkan objek ke kiri dan ke kanan secara horizontal berdasarkan nilai move x. Lalu di sini ada memutar objek terhadap sumbu y dengan sudut angle y. Lalu di sini ada skala, itu melakukan skalasi membesar dan juga mengecil terhadap seluruh objek secara proporsional. Setelahnya ada draw wire con with base. Nah, ini untuk menggambar kerucut. Lalu setelahnya di sini ada glut swap buffers, yaitu menampilkan hasil gambar ke layar dengan double buffering. Lalu di sini ada fungsi timer, yaitu void timer, yang berfungsi untuk menambahkan sudut rotasi angle Y setiap frame untuk efek rotasi. Juga mereset nilai jika lebih dari 360 derajat untuk menghindari overflow. Lalu di sini ada if kanan sampai dengan arah kanan true, yaitu untuk mengatur translasi objek ke kanan dan kembali ke kiri saat mencapai batas 2 dan juga min 2. Ini ada arah skala naik, yaitu berfungsi untuk mengatur perubahan ukuran objek membesar dan mengecil terus-menerus antara 0,5 dan juga 1,5.
Lalu di sini ada Glut Post Display dan juga Glut Timer Function. Itu berfungsi untuk meminta OpenGL menggambar ulang layar dan juga menjalankan ulang timer setiap 16 milisekund. Lalu di sini ada Void Setup yang berfungsi untuk mengaktifkan deep testing agar objek tiga dimensi tampil secara benar dan sesuai dengan kedalamannya. Lalu di sini ada untuk mengatur latarnya menjadi warna putih, GL Matrix Mode dan GL Load Identity, GL Perspektif dan juga GL Matrix Mode yang ini untuk mengatur proyeksi perspektif yaitu sudut pandang 45, rasio aspek 1,33, lalu jarak penglihatan dari 1 hingga 100 unit. Lalu di sini juga ada fungsi mind di mana di sini digunakan untuk inisialisasi GLUT dan juga membaca argumen dari command line. Lalu di sini ada GLUT init display mode, yaitu menentukan mode tampilan dalam double buffering, lalu RGB color mode, lalu juga untuk deep buffer untuk objek 3D. Lalu di sini ada GLUT init window size yaitu ukuran jendelanya 800 pixel kali 600 pixel. Lalu di sini ada untuk membuat namanya, memberi judul nama jendelanya yaitu kerucut. Lalu setup GLUT display function, GLUT timer function, lalu GLUT main loop, return null yaitu untuk memanggil fungsi setup untuk inisialisasi OpenGL dan mengatur fungsi tampilan display dan animasi timer. Lalu untuk memasuki GLUT main loop untuk menjalankan event secara terus-menerus. Berikut adalah untuk hasil outputnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.